Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel kami Santri Ilmu Tutor. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kasih konsep jihad menurut Islam, dan beberapa ulama, 3 ulama akan saya paparkan, yaitu dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Walid Basalamah, kemudian juga ada dari NU juga, perwakilan dari NU, tapi belum saya baca itu kiainya siapa, tapi ada itu, nanti saya sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum video ini ditayangkan, silahkan di like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Dan kita lihat beberapa tayangan video berikut ini. Ya, saya pernah dengar kejadian bom Jalan Tamrin itu. Baik, setelah itu saya ke Lampung, ada pertanyaan, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Masya Allah. Saya bilang, Pak, Allah, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya gak beda. Kaidahnya lain. Dalam jihad juga ada syarat. Gak boleh bunuh perempuan, gak boleh bunuh anak-anak. Kecuali perempuan itu militan ya. Kalau dia memang militer, berbeda. Kayak sekarang banyak kan tentara-tentara perempuan, memang dia dilatih untuk membunuh, itu lain. Dia masuk di kancah peperangan. Jadi bukan orang yang datang meramaikan saja. Kalau orang-orang kafir Quraisy dulu, perempuan mereka bukan mahir perang, tapi mereka datang menari-menari, menyemangati para prajurit. Nah itu lain, itu ditawan saja. Tapi kalau yang militernya lain, karena dia membunuh nanti. Tapi tidak boleh bunuh umumnya perempuan, tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh rusak fasilitas umum, tidak boleh rusak tempat ibadah, tidak boleh membakar. Orang bunuh pun bunuh dengan cara baik, tusuk, mati, selesai, nggak ada mutilasi. Tidak boleh bakar, nggak boleh potong kupingnya, cungkil matanya, segala macam. Nggak boleh, kan gitu. Ada dalam Islam. Tetapi itu satu sisi yang lain juga jangan lupa memang itu ada dalam Islam. Jangan juga orang menganggap, oh nggak ada jihad itu. Nggak boleh. Dari paparan tadi, yaitu dari Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Walid Basalamah, punya konsep jihad memang jihad fisabilillah bisa diartikan sebagai mangkat pedang, tapi konsepnya masih spesifik ya. Sebenarnya itu ya bagus sekali bahwa konsep jihad dalam Islam memang mengangkat pedang, dan kalau saya lihat memang antara Wahabi dan Nahdiyin punya konsep yang sama, bahwa jihad fisabilillah memang mengangkat pedang itu, mereka tuh punya konsep yang sama dan tidak ada pertentangan. Cuma mungkin dalam prakteknya mungkin dari HTI adalah sistemnya ya yang dilarang oleh pemerintah, karena sistem pemerintahan yang berdasarkan Islam itu memang kurang cocok ya. Boleh-boleh saja asalkan umat Islam itu mayoritas sekitar ya 85%. Itu artinya umat Islam tapi yang taat ya. Kalau di Indonesia kan yang taat sedikit sekali. Islamnya Islam yang tidak melaksanakan ajaran agama, yang melaksanakan ajaran agama cuma di bawah 50%, bahkan di bawah 40%, sehingga kecil kemungkinan mereka pahamnya sama. Yang artinya mereka itu ya, Islam itu di sini juga sebenarnya enggak mayoritas, dari segi amaliyahnya itu enggak mayoritas. Jadi konsep jihad sebenarnya yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Basalamah punya konsep yang sama, mirip seperti NU. Nanti yang seperti NU akan kami tayangkan video berikutnya. Silahkan dilihat. 66 batalion di Jawa, itu seluruh komandan batalion dipimpin oleh komandan-komandan batalion semuanya muslim. Dan dari 66 batalion yang semuanya muslim itu, ada 20 batalion itu dipimpin oleh komandan batalion yang gelarnya kiai. 20 batalion. Itu fakta. Datanya ada.
Saya punya opini tentang jihad fisabilillah itu memang kalau saya lihat bahwa pada zaman Nabi ketika Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam melakukan jihad, memang belum banyak dana yang dikumpulkan ya, sehingga Rasulullah lebih banyak merekrut masyarakat Madinah yang sudah Islam ya. Di situ belum ada konsep-konsep yang seperti zaman sekarang ya, tapi itu sudah menjadi dasar yang baik sebagai jihad fisabilillah. Kemudian ketika Sayyidina Umar bin Khattab, jihad fisabilillah itu memang militer, karena di situ jihad fisabilillah pada zaman Umar bin Khattab itu sudah digaji, tidak mendapatkan gaji setiap bulan. Itu artinya memang konsep jihad fisabilillah itu adalah konsep yang dilakukan oleh negara ya, yang dilakukan oleh negara, dari situ mendapat gaji. Dan sampai sekarang pun jihad fisabilillah kalau saya lihat dari segi fakta di lapangan bahwa jihad fisabilillah ya distandarkan ya atau dirujuk dengan model-model di Indonesia, jihad fisabilillah itu memang militer. Jadi jihad fisabilillah di Indonesia kalau distandarkan zaman sekarang ya Tentara Nasional Indonesia itu adalah jihad fisabilillah kalau memang distandarkan militer ya, karena memang dulu jihad fisabilillah pada zaman Umar bin Khattab itu dibayar setiap bulan seperti TNI, seperti pegawai negeri gitu di situ. Jadi konsep jihad memang seperti itu. Sebenarnya jihad fisabilillah adalah konsep negara, dan Nabi Muhammad SAW itu memang pemimpin negara, tetapi ketika melaksanakan jihad fisabilillah belum banyak yang namanya dana. Kemudian ada zakat dimaksimalkan oleh Umar bin Khattab, yaitu dengan menarik zakat, kemudian menarik ziyah atau semacam pajak ya, pajak bagi orang non muslim gitu. Jadi memang pajak dengan zakat itu ada kemiripan, cuma pajak zaman Rasulullah itu namanya ziyah. Tapi memang persentase dari pajak dengan zakat itu sama. Contohnya mobil punya pajak itu, umpamanya mobil harga 100 juta, itu pajaknya sekitar 2,5 juta ya, 2,5%. Jadi begitu juga zakat pada zaman Nabi itu perdagangan itu 2,5%. Jadi di situ ada kemiripan. Sumber keuangan negara adalah zakat pada zaman Nabi, pada zaman Khalifah ya. Tetapi sekarang di realita di Arab Saudi zakat ya menarik zakat, tetapi tidak andalan. Arab Saudi lebih mengandalkan pajak-pajak dari sektor pariwisata, wisata haji, dan pajak-pajak hotel-hotel orang-orang yang pergi haji atau umroh. Itu di situ pajak-pajak dan penjualan minyak ini gitu. Itu pendapatannya dari Arab Saudi, itu sebagai tempat Nabi Muhammad dulu tinggal di situ, di Arab Saudi ya sekarang ya. Jadi kalau saya standarkan dengan zaman sekarang, spesifiknya bahwa jihad fisabilillah adalah distandarkan dengan Tentara Nasional Indonesia itu. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.